Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlis sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan para asatizah, para guru, para orang tua, para jamaah sekalian, terkhusus guru-guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Muti, Ustaz Haji Ahmad Maulana, Ustaz Muhammad Tawi, Bapak Ustaz Haji Muhammad Ali, Ustaz Aris, para asatiz, para guru lainnya, dan jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia, taufik, hidayah dan inayah yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah malam ini di pembukaan pengajian malam Rebo kita sama-sama hadir, duduk bersama-sama kembali mencari keridhaan Allah, ibtigha amardatillah, dan sekaligus ta'lim dalam rangka mengisi hari-hari kita, perjalanan hidup kita, agar kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan yang agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah rahimakumullah, belum lama kita berada di satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Setelahnya kita memasuki Idul Fitri dan sekarang pun masih berada di bulan Syawal. Maka kesempatan kali ini mengawali taklim kita, pertemuan kita di malam Rebo ini, pertama tentunya saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada kesucian, kepada kefitrahan, ya, dari hasil ibadah, dari hasil rangkaian tarbiyah ruhiyah, tarbiyah ruhaniyah kita di bulan suci Ramadan. Wal faidin, dan semoga kita mendapatkan kemenangan dari rangkaian ibadah di bulan suci tersebut. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya atas nama pribadi, rangkaian perjalanan hidup kita, di antara kita semua ada salah. Saya barangkali ada ucapan yang kurang berkenan, kemudian tingkah laku, perbuatan yang barangkali di hati Bapak jamaah sekalian enggak pas, banyak salah, banyak dosa, maka kesempatan baik ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, maaf lahir dan batin. Begitu juga semuanya, kita semua hadir di sini saling memaafkan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita tengok ke belakang. Apakah ibadah di bulan suci Ramadan kita kemarin berhasil atau tidak? Jawabannya enggak ada yang tahu selain diri kita sendiri. Ciri-ciri ibadah Ramadan kita berhasil adalah manakala di bulan Syawal ini setidaknya kita istiqomah dari ibadah suci di bulan Ramadan tadi, ataupun
sebaliknya semakin menurun. Kalau kita bisa istiqomah di bulan suci Ramadan, kita terapkan di bulan Syawal ini, berarti ibadah kita berhasil. Tapi manakala di akhir Ramadan memasuki bulan Syawal dan bahkan sampai saat ini ibadah kita semakin menurun, maka itu tanda-tanda ibadah kita harus kita pergiat lagi. Mana cirinya? Kemarin kan kita gampang, bangun jam 2, jam 3, sholat tahajud sekaligus makan sahur, gampang ya? Gampang banget ya. Bahkan jam 2 kita sholat qiyamul lail berjamaah di masjid-masjid yang mengadakan. Gampang kita di 10 malam yang terakhir. Malamnya kita sholat tarawih tadarus Al-Quran, begitu mudah kita lakukan. Tapi kalau di bulan Syawal ini sudah semakin menurun amaliyah kita, maka semangatkan lagi ibadah kita. Karena sebagaimana Syawal itu harusnya meningkat. Ibadah peningkatan itu kelihatan di bulan Syawal. Maka inilah cerminan kalau kita ibadah di bulan suci Ramadan kemarin adalah ibadah yang berhasil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya di antara kita sudah saling bersilaturahim, sudah saling beridul fitri, saling kunjung mengunjungi ya. Idul Fitri kembali kita kepada kesucian, kesalahan dosa kita kepada Allah sudah dimaafkan. Dari apa? Ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kan hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang yang melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan termasuk qiyamul Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosanya diampunin. Itu dosa kepada Allah. Bagaimana dosa kepada kita sesama manusia? Tentunya kita bersilaturahim. Tuh, lebaran kemarin kan kita saling bersilaturahim, saling bersalaman dan mohon maaf. Insya Allah orang yang sudah kita jumpai selama perjalanan, selama bulan Idul Fitri kemarin atau selama lebaran kemarin, sudah kita saling memaafkan. Maka hari ini dan seterusnya mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kesempatan ini saya sampaikan di dalam sebuah ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan di dalam surat Ali Imran ayat 135. Ini renungan awal bagi kita untuk menapaki perjalanan hidup kita di bulan Syawal dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang berbuat fahisyah ya, berbuat kekejian, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, au zalamu anfusahum, atau ia menzolimi dirinya sendiri ya. Jadi ada orang yang hidup ini suka berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah ya. Menentang apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi kewajibannya tidak dikerjakan. Au zalamu anfusahum, atau dia menzolimi diri sendiri. Setelah itu apa? Zakarullah, dia ingat pada Allah. Oh, saya sudah berbuat dosa ya. Saya sudah berbuat maksiat, saya sudah melanggar perintah agama, sudah melanggar aturan Allah. Sadar dia apa yang dilakukannya itu. Kemudian apa? Pastaghfaru li dzunubihim, dia mohon ampun pada Allah, dia bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha ya. Dengan taubat sebenar-benarnya taubat. Lalu Allah bertanya, wa may yaghfiruz dzunuba, siapa sih yang bisa menghapus daripada dosa itu? Illallah, selain pada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi atas perbuatan dosa tersebut. Wahum ya'lamun, yang apa yang dilakukannya itu. Jadi kita, perjalanan hidup kita kan kadang-kadang suka tergelincir kepada perbuatan dosa, kadang-kadang suka ingat kepada Allah. Nah, ini satu gambaran. Kemarin kita sudah ibadah di bulan suci Ramadan, sudah amaliyah di bulan suci Ramadan. Maka yang terkadang di bulan suci Ramadan sih cakep ya. Cakep itu apa? Artinya kita selalu ingat, sadar sama Allah, selalu ibadah kepada Allah.
Tetapi di bulan Syawal dan seterusnya kadang-kadang sudah tergelincir, kita fahisah melakukan perbuatan dosa. Dosa pada orang lain. Jadi fahisah ini dosa pada orang lain. Mana contoh dosa fahisah? Ya. Membunuh, kemudian berzina, mencuri, ya. Termasuk juga korupsi. Ini dosa fahisah. Dosa yang nggak bisa diampunin kalau dia belum meminta maaf pada orang lain. Nah sekarang persoalannya begini, banyak di pejabat-pejabat publik ini korupsi. Dia harusnya minta maaf pada semua orang Indonesia yang merasa atau yang dizolimi tadi dari perbuatan dosa yang dilakukannya karena sudah mengambil uang rakyat misalkan. Maka kalau itu belum minta maaf pada semua bangsa Indonesia, kalau dia adalah korupsinya semasyarakat, sebangsa Indonesia, sewarga negara Indonesia, maka belum terampuni dosanya. Auzalamu anfusahum, atau dia menzolimi diri sendiri. Mana menzolimi diri sendiri, Pak? Menzolimi diri sendiri ini melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Kita kagak sholat, kita kagak puasa, ya. Lalu kita kagak mau baca Quran. Itu zolim diri sendiri. Nah ini dosa juga. Kalau menzolimi diri sendiri, cukup dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha selesai. Tapi kalau fahisah, dosa yang berbuat kepada orang lain, enggak cukup dengan bertaubat. Walaupun dia pergi umroh, kemudian di depan Ka'bah dia bertaubat, ya Allah saya telah korupsi, ya Allah saya telah menzolimi orang lain, ampuni dosa saya. Enggak cukup sampai di situ. Enggak cukup permohonan ini hanya dimohonkan ampunnya pada Allah, lalu tanpa meminta ampun, tanpa minta maaf pada orang lain, gak cukup sampai di situ. Dia sadar apa yang dilakukannya itu dan tidak mengulangi perbuatannya itu. Kalau dia adalah terkait dengan dosa fahisyah, dosa pada orang lain, maka kata Allah di sini ayat lanjutannya adalah ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka itu adalah orang-orang yang sadar, mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada kesucian, mereka itu adalah orang-orang yang menyadari atas apa yang dilakukan adalah salah, dia bertobat mohon ampun pada Allah dan juga dia meminta maaf pada orang lain, maka jazaohum maghfirah, balasannya adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diampuni oleh Allah, apa yang terjadi? Maka Allah ngasih hadiah. Maka Allah ngasih piala yang terbesar sama kita. Apa itu? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Nah ini adalah piala yang terbaik, yang istimewa, yaitu berupa jannat, surga-surga yang mengalir air di bawahnya. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, bahkan kekal di dalamnya. Nah ini. Jadi balasannya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bagi kita Pak, manusia itu wajar berbuat dosa, berbuat salah, wajar. Enggak mungkin manusia itu yang enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah berbuat salah, wajar. Karena di sini juga Allah katakan, kalau dia sadar atas perbuatan dosanya lalu dia mohon Allah, kemudian dia bertobat pada Allah, ini akan mendapatkan jannat, akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sudah ada satu ungkapan, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salahnya dan tempat dosanya, tempat berbuat dosa. Maka wajar kita manusia ini berbuat salah dan berbuat dosa. Tapi jangan sampai kita kebablasan, enggak pernah memohon ampun, enggak pernah meminta maaf. Ini artinya kebablasan. Sampai dia meninggal dunianya enggak pernah kita bertaubat. Kalau ini sudah kita lakukan, maka kita tak mungkin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah. Maka inilah yang harus kita renungkan, bahwa perjalanan hidup kita kadang-kadang enggak akan lurus selamanya. Perjalanan hidup kita pasti tergelincir dengan dosa dan dengan maksiat. Kalau kita sudah tergelincir, sadarlah oleh kita bahwa kita harus minta ampun, bahwa kita harus mohon maaf kepada sesama orang lain yang kita zolimi, yang orang lain itu kita jahili, kita mohon maaf. Karena nanti jamaah sekalian, di yaumil kiamah ada orang yang banyak melakukan amal ibadah tetapi masuk neraka. Nabi kan pernah bertanya pada sahabat, ya sahabatku sekalian, atadruna mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut? Ya.
Pandangan kita orang yang bangkrut itu orang yang tadinya kaya raya, duitnya banyak, ya. Kemudian investasi hartanya berlimpah, lalu jatuh miskin, itu bangkrut. Sahabat pun menjawab dengan jawaban yang sama, pandangan seperti kita. Tetapi kata Rasulullah, yang bangkrut itu bukan orang yang nggak punya harta, nggak punya emas, nggak punya simpenan apapun. Artinya yang tadinya banyak hartanya lalu hilang, semua lenyap hartanya. Bukan seperti itu. Maka kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tadinya rajin ibadah, sholatnya getol, puasanya rajin, puasa sunatnya rajin, kemudian ibadahnya rajin, banyak membawa kebaikan, banyak mengumpulkan nilai ibadah pada Allah, tetapi dia menzolimi orang lain dan belum meminta maaf pada orang yang dizolimi. Maka kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu, amal ibadah yang dikumpulkannya begitu banyak, amal solehnya, maka pahala yang sudah dikumpulkan tadi diberikan pada orang yang dizolimi tadi. Kalau masih belum cukup, ternyata yang dizolimi banyak, bukan hanya satu orang. Warga negara Indonesia semuanya orang dizolimi. Akibat apa? Dia korupsi. Berarti amal kebaikan orang itu sudah habis, maka kejelekan orang ini zolimi tadi ditimpahkan kepadanya. Jadi walaupun orang itu orang alim, kalau dia menzolimi orang lain, belum sempat meminta maaf, belum sempat memohon ampun pada Allah, lalu dia meninggal dunia, jangan berharap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hati-hati jamaah sekalian, kita dalam pergaulan ini sangat hati-hati sekali. Jangan sampai apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan ini banyak orang yang tersinggung dengan ucapan kita, perbuatan kita. Kalau sebelum kita minta maaf pada orang yang kita zolimi, orang kita sakiti hatinya, pada orang yang kita jahili, belum minta maaf, lalu kita meninggal dunia, maka balasannya bukan di dunia tetapi di akhirat. Kalau di akhirat kan nggak bisa ditebus dengan uang, nggak bisa ditebus dengan hukuman dunia, tetapi dengan amal kebaikan. Kita punya amal kebaikan yang banyak, sholat kita, ngaji kita, baca Quran kita, kemudian puasa sunat kita, banyak mengumpulkan kebaikan, tapi kita menzolimi orang lain, kebaikan itu sekali lagi diberikan pada orang yang kita zolimi. Ternyata habis sudah pahalanya. Masih ada orang yang nagih, masih ada orang yang kita zolimi, maka kejelekan orang yang dizolimi itu ditimpahkan kepada kita, bangkrut kita akhirnya. Maka jangan sampai terjadi seperti itu. Maka mumpung masih kita berada di dalam suasana Idul Fitri, suasana bulan Syawal, kalau masih ada sahabat kita, handai taulan kita belum kita datengin, kita merasa punya dosa sama dia, udahlah saling minta maaf, saling membukakan pintu maaf, datengin aja udah, minta maaf. Takutnya nggak buru ketemu, kita udah meninggal dunia, nanti balasannya di akhirat. Nah itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadi satu renungan bagi kita. Maka sekali lagi, wa may yaghfiruz dzunuba illallah, orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali adalah Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya. Mereka itu tidak mengulangi atas perbuatan dosa yang dilakukan itu. Maka baginya adalah jannatun tajri min tahtihal anhar, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang di bawah surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal kebaikan. Beramal, ingat atas dosanya, atas perbuatannya, beramal itulah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian renungan awal bagi kita di dalam menjalani hidup kita ini, memasuki daripada bulan Syawal. Sekali lagi kita berharap agar kita bisa istiqomah sebagaimana doa yang sering kita baca di dalam Ratibul Haddad, Allahumma hutna bittaqwa wal istiqomah. Ya Allah, berikan kami ketakwaan dan keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan awal pengajian malam Rebo ini kita bisa istiqomah datang ke tempat pengajian malam Rebo, sehingga walaupun hanya duduk seperti ini, memang kelihatannya hanya sekedar duduk, tapi setidaknya kita akan mendapatkan keberkahan hidup kita, sedikit-sedikit akan mendapatkan manfaat ilmunya bagi kita, dan sedikit-sedikit juga akan menambah amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.